Salam, salam kasih damai dan sejahtera, Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve, Salve. mari kita mulai kegiatan bimbingan penyuluhan dan katekese kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi kami menerima, dengan mengampuni kami diampuni, dengan mati suci kami bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan bimbingan penyuluhan dan katekese kita pada hari ini. Pada hari ini kita akan mengangkat suatu tema, bersyukurkah kita? Ya, tulisan ini ditulis oleh Kardinal Julius Kardinal Dharma Atmaja Serikat Yesuit atau Julius Kardinal Darmaja SJ. Bapak-bapak, saudara-saudara umat Katolik yang terkasih, seperti kita pahami bahwa kita paham bahwa umat Katolik harus bersyukur dalam mengarungi hidup ini. Umat Kristiani mampu untuk menjadi pribadi yang selalu hidup dalam sukacita. Dan kita harus tahu bahwa bersyukur adalah suatu karunia yang hanya dimiliki oleh orang-orang beriman. Nah, mengapa? Karena bersyukur itu adalah karunia dari Allah, dari Yesus, dari Roh Kudus sendiri. Dan mengapa kita bersyukur? Karena kita beriman kepada Yesus dan dibaptis. Mau dibaptis menjadi orang Kristen atau Katolik yang baik, dan dalam jalan keselamatannya itu pun anugerah Allah. Maka kita bersyukur. Dari pihak kita yang perlu hanyalah keterbukaan hati dan kesediaan menerima rahmat itu dengan mencoba lepas dan bebas dari kelekatan terhadap dosa, kebiasaan dan keinginan yang tidak baik. Mengenai soal beriman, kitab suci mencatat tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. 1 Korintus bab 12 ayat 3. Akhir-akhir ini orang selalu memperdebatkan mengenai beriman kepada Kristus. Nah, ungkapan itu ada jawabannya dalam 1 Korintus bab 12 ayat 3. Tidak ada seorang pun yang dapat mengakui Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi maka bersyukurlah kita bisa mengakui Yesus sebagai Tuhan. Maka sering jawaban-jawaban pertanyaan-pertanyaan mengapa orang lain tidak bisa mengakui Yesus sebagai Tuhan. Karena memang mengakui Tuhan itu itu tidak ada seorang pun yang dapat mengakui Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi kita bisa mengakui Yesus sebagai Tuhan karena Roh Kudus. Pak Timotius Ngacam, Pak Andre, Pak Atis, bapak-bapak yang lainnya, Pak Dedi, bisa mengakui Yesus sebagai Tuhan itu karena Roh Kudus. Jelas ya? Jadi tidak bisa kita mengakui Yesus sebagai Tuhan kalau tidak ada Roh Kudus. Atau karena Roh Kuduslah kita bisa mengakui Yesus sebagai Tuhan. Karena dalam 1 Korintus bab 12 ayat 3 itu jelas
tidak ada seorang pun yang dapat mengakui Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Nah, itu bisa kita ulang-ulang baca-baca. Ya, 1 Korintus bab 12 ayat 3. Jadi sampai kapanpun kalau Roh Kudus itu tidak berkarya dan bekerja dalam diri kita, kita tidak akan bisa mengakui Yesus adalah Tuhan. Jelas ya, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih? Mungkin itu pertanyaan-pertanyaan, mengapa orang lain tidak bisa mengakui Yesus sebagai Tuhan. Karya Roh Kudus bekerja kepada semua orang. Tetapi ingat, dalam 1 Korintus 12 ayat 3 itu, tidak ada seorang pun yang dapat mengakui Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Yesus sendiri bersabda, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Nah, ini dari Yohanes bab 6 ayat 65. Jadi harus dikaruniakan. Jadi kita bisa hadir pada sore hari ini karena karunia. Banyak yang mungkin tidak mau hadir karena mungkin jadwalnya kesorean. Tetapi karena Roh Kudus lah kita dapat hadir pada kesempatan ini. Dan itu kita harus bersyukur. Kita dapat datang kepada Yesus dan mengimaninya sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena karunia Allah Bapa dan Roh Kudus. Nah, itu jelas. Karena karunia Allah Bapa dan Roh Kudus, maka kita bisa mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau tidak ada karunia Bapa, tidak ada Roh Kudus, kita tidak bisa mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu harus kita imani. Mengenai segala perbuatan baik dan keutamaan hidup yang bersumber dari kasih, itu juga dapat kita buat karena Allah menurut hukumnya dalam akal budi dan menuliskannya dalam hati. Jadi jelas. Ya, Allah menaruh hukumnya dalam akal budi kita dan menuliskannya dalam hati. Kita bisa baca dalam Ibrani 8 ayat 10. Maka Santo Paulus menyebutkan adanya karunia-karunia roh atau buah-buah roh yang menghiasi hidup kita. Nah, kita bisa belajar dari Paus Benediktus ke-16 yang menegaskan hal itu ketika menulis bahwa kita dapat mengasihi Tuhan dan sesama. Itu juga karena Allah telah lebih dulu mengasihi kita. Jadi kita bisa mengasihi Allah dan sesama karena Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Sekarang kita berkumpul di tempat ini karena Allah lah yang mengasihi kita. Dan itu memang harus selalu diimani oleh pengikut Kristus. Orang-orang yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Baik di gereja Katolik maupun gereja Kristen. Jangan sampai akar atau keyakinan dan kepercayaan itu terserabut. Ya. Atau dalam istilah kerennya paradigma. Paradigma ini harus kita bangun. Karena Allah yang lebih dulu mengasihi kita, bukan kita yang mengasihi Allah lebih dulu. Allah lah yang mendahului kita. Ya. Ada kekuatan kasih Allah yang ditanam di dalam hati. Ditanam di dalam hati. Maka cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Sehingga orang terdorong untuk melakukan. Jadi kalau tidak tertanam di dalam hati, tidak akan terdorong untuk melakukan. Dia seperti robot. Maka cinta Allah itu tertanam di dalam hati. Dan mampu untuk melaksanakannya. Jadi ada kekuatan kasih Allah yang ditanam di dalam hati, sehingga orang terdorong untuk melakukan dan mampu untuk melaksanakannya. Dengan berbuat baik dan mengasihi sesama, kita dijadikan saluran kasih Allah sendiri. Nah itu. Pertobatan kita antara lain tidak lagi merasa berjasa kepada Allah, karena mau menjadi orang Katolik atau orang Kristen, atau membuat orang lain menjadi Katolik atau Kristen, dan menuntut balasan dari Allah sesuai dengan keinginan kita. Penting menjaga selalu terbuka bagi rahmat-Nya sehingga selalu menjadi saluran rahmat Allah bagi orang lain. Tidak ada yang kita banggakan kecuali kasih karunia Allah yang berlimpah. Nah ini Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, luar biasa apa yang disampaikan ini. Ya. Jadi secara keseluruhan ya, kita menjadi saluran kasih Allah satu terhadap yang lain.
membuat syukur kita kepada Allah menjadi syukur seluruh keluarga, kelompok, kategorial, lingkungan, wilayah, dan komunitas kita ini. Semua yang kita kenal dekat di paroki, di kuskupan, ya. Jadi kita merasa tidak ada kesulitan. Tetapi mensyukuri satu sama lain karena masing-masing diimani saling menjadi saluran rahmat Allah bagi dirinya, itulah yang tidak mudah. Nah, ini yang sering terjadi di antara kita. Mengapa pelayanan kita misalnya terjadi persoalan? Ya. Karena kita tidak mensyukuri satu sama lain. Harusnya kita mensyukuri satu sama lain karena masing-masing diimani saling menjadi saluran rahmat Allah. Jadi kita adalah saluran rahmat Allah. Dan itu tidak mudah. Kita bisa baca dalam kisah Saul dan Daud. Apa yang terjadi? Baik Saul maupun Daud adalah orang-orang pilihan Tuhan. Jadi tidak ada yang mengatakan Saul dan Daud itu bukanlah pilihan Tuhan. Ya, Saul dan Daud itu adalah pilihan Tuhan. Tetapi Saul tidak mampu bersyukur kepada Allah atas karunia Allah yang dihadirkan lewat Daud. Ini yang sering terjadi. Ketika kita di dalam komunitas kita terjadi gesekan-gesekan, apalagi di tempat ini kan, menggabungkan berbagai macam gereja dan denominasi itu tidak mudah. Semuanya merasa menjadi saluran berkat dan tidak mau saling bersyukur. Semuanya mengatakan saya yang memiliki ajaran yang lebih baik dari yang lain. Sehingga terjadilah pertentangan. Mulai ada yang memisahkan diri. Dan akibatnya apa yang terjadi? Ya. Bukan saling bersyukur, akhirnya saling membenci. Dan itulah yang akan menjadi suatu tanda bahwa kita menjadi pribadi yang sombong. Sama seperti Saul tidak mampu bersyukur kepada Allah atas karunia Allah yang dihadirkan lewat Daud. Kan tidak sulit. Daud udah diangkat jadi menantunya kok. Tapi masih terjadi permusuhan. Justru yang terjadi adalah persaudaraan sejati antara Daud dan Yonatan, anaknya Saul. Dan bahkan sumpah Yonatan itu atas nama Tuhan atau disaksikan oleh Tuhan. Dia mengatakan suku Benyamin itu akan setia kepada suku Yehuda. Ya, Daud dari suku Yehuda, sedangkan Saul dan Yonatan adalah dari suku Benyamin. Jadi jelas, Saul tidak mampu bersyukur kepada Allah atas karunia Allah yang dihadirkan lewat Daud bagi dirinya dan bagi umat Israel. Sama seperti kita, apakah kita mampu bersyukur? Itu pertanyaannya. Daud tampak sebagai saingan dengan musuh, maka dikejar untuk dibunuh. Apa yang terjadi? Daud dikejar-kejar oleh Saul. Padahal Daud itu berjasa. Kata berjasa, dia adalah saluran berkat dari Allah untuk mengalahkan kejahatan. Ingat ya, bukan mengalahkan manusianya, mengalahkan kejahatan. Jadi Goliat itu melakukan tindakan yang tidak manusiawi. Bahkan menantang-nantang rajanya orang Israel. Yang menantang raja orang Israel itu adalah Allah, Yahweh, Elohim, Adonai. Kalau ada rasa tersaingi, iri, dengki, dan permusuhan, kita menjadi sulit mensyukuri bahwa orang tersebut menjadi saluran rahmat Allah. Jadi itu tanda-tanda orang yang tidak memiliki saluran rahmat Allah itu adalah iri, dengki, dan permusuhan. Situasi di dalam gereja bisa terjadi, bahkan ada ekskomunikasi kan, namanya. Bahkan rekonsiliasi itu terjadi berabad-abad. Setelah ada skisma tahun 1054, habis itu ada pemisahan lagi tahun 1500-an terus berpisah. Nah, itu terjadi karena apa? Karena orang merasa menjadi otoritasnya Allah. Itu. Bukan menyembah Allah, tetapi menjadi otoritasnya Allah. Menjadi wakil Allah di dunia katanya. Harusnya menjadi saluran rahmat Allah, justru dia menjadi otoritas Allah.
Jadi kalau dia menjadi otoritas Allah, dia menjadi otoriter. Orang-orang yang otoriter itu akibatnya apa? Ya, segala sesuatu yang berasal dari dirinya, ya, dia anggap berasal dari Allah. Nah, itu yang dilakukan oleh orang-orang Farisi, para imam dan ahli-ahli Taurat. Dia menjadi otoritatif. Dan ketika ada penjajah masuk, nah mereka juga memiliki otoritas. Dan itu yang menghambat pertumbuhan iman, terutama di tempat kita ini. Ya. Jadi persoalan-persoalan itu memang menjadi persoalan. Ada 80 orang lebih yang mengakui sebagai pengikut Kristus, tetapi ya paling banyak dalam setiap kegiatan itu mungkin 25 sampai 30. Ya ada perubahan ketika menjelang Paskah atau Natal, atau mendapat ya berkat-berkat, ya iming-iming atau hal-hal yang dibawa, barulah bertambah banyak. Bahkan itu pun tidak bisa menarik dirinya ya untuk menjadi saluran rahmat Allah. Nah, pemikiran itu ya merusak ya, jadi paradigma kita itu. Jadi iman dan keyakinan kita itu menjadi rusak karena kita menjadi otoritatif terhadap diri kita, dan lalu kita menjadi eksklusif. Ya. Dan itu harus ya segera disadari. Apalagi dalam keluarga. Nah, itu berbahaya. Ya. Jadi tidak bisa merasa bersalah. Jadi bapak-bapak ya masuk di tempat ini itu karena untuk keluarga. Itu artinya ada kesombongan pribadi, otoritatif namanya. Saya melakukan tindakan yang salah ini karena untuk istri dan anak-anak saya. Ini kacau. Ini harus bertobat bahwa kejahatan yang dilakukan itu adalah otoritatif atau otoritas diri sendiri yang mengucilkan atau yang mengecualikan suara Allah. Jadi suara Allah tidak didengarkan. Yang didengarkan adalah suara pribadi, kesombongan pribadi, kehendak pribadi. Ya kan? Atau kebenaran pribadi. Jadi otoritas pribadi itu. Jadi misalnya wajar selingkuh karena istri tidak mampu memberikan kepuasan. Itu istri tidak cantik, makanya wajib mencari yang lain. Ya kan? Motor tidak cukup, orang tidak menghargai, orang mau menambahkan hartanya dan sebagainya. Otoritatif. Jadi enyahlah kau iblis, engkau tidak tahu apa yang dipikirkan Allah. Itulah yang dibebaskan oleh Yesus dari Petrus, otoritas. Dia merasa memiliki otoritas. Di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku dan kuasa maut tidak akan mengalahkannya. Itu dalam hal pelayanan. Ya. Jadi bukan dalam hal mendikte Allah. Ya. Jadi Petrus itu dibebaskan dari iblis itu karena ingin otoritas. Jadi iblis ini ingin menguasai kerajaan surga. Merasa dia adalah pantulan Allah. Ya. Jadi dia menggerakkan untuk memberontak terhadap Allah. Ya, jadi sepertiga malaikat Allah itu berdosa karena mereka ingin otoritatif, ingin melawan kehendak Allah. Dan itulah yang dibawa-bawa sampai ya melakukan otoritatif atau ya ingin membagikan otoritas. Jika kau makan buah itu kau akan tahu yang baik dan yang jahat. Itu persoalannya di situ. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya. Kalau kita tidak menyadari kita berada di tempat ini sekian hari, sekian bulan, sekian tahun, ya bahkan ada yang sudah belasan tahun, kita masih menjadi ya
tidak merefleksikan diri, ya. Kita memang memiliki otoritas, kewenangan, kehendak bebas. Ya. Tetapi Allah memberikan otoritas itu untuk otoritas yang bertanggung jawab, yaitu dalam hal liturgia, menguduskan, kerikma, pewartaan. Liturgia, ya kan? Tadi menguduskan, kerikma, pewartaan, diakonia, pelayanan, kemudian ya, koinonia, persekutuan, dan martiria, kesaksian iman. Jadi mata-mata yang hadir biasanya dalam sekian tahun saya mendampingi bapak-bapak itu adalah mata-mata otoritatif, mata-mata apatis, mata-mata cuek. Itu nampak karena kita masih, ya kan, membanggakan kedosaan kita yang pernah kita lalui. Makanya dalam kesaksian iman itu hati-hati membanggakan dosa-dosa masa lalu. Betul kata Pak Timotius Ngacam tempo hari, ya kan? Membanggakan hal-hal dosa itu akan berakibat fatal. Makanya hamba Tuhan katakan tinggalkanlah itu. Ya. Karena itu akan membelenggu kita. Ya. Justru kita akan terpasung. Dan itu akan membelenggu kita dan akhirnya kita ya membuat batu sandungan untuk pelayanan kita. Dan itu akan terjadi. Ya. Nah, begitu juga dengan lingkungan atau kelompok kategori yang saling tahu lemah dan kekurangannya satu sama lain. Ya. Ada kelompok yang rajin, ada kelompok yang setengah rajin, ada kelompok yang kuliah, ada kelompok yang ya memiliki keinginan ini, keinginan itu, ya. Mengekspresikan ini, mengekspresikan itu. Nah, kita bisa lihat dalam sikap perilaku kita. Berubah enggak? Perubahan itu terjadi karena apa? Karena perjuangan, atau karena pelayanan, atau karena mendapatkan servis. Nah, itu kita bisa lihat. Ya. Jadi otoritatif. Untuk sampai di tempat ini saja, kita tidak memiliki otoritas terhadap diri kita. Mungkin sampai di sini sajalah, kan begitu. Kan begitu. Untuk sampai ke gedung gereja ini atau di rumah Tuhan ini, kita walaupun 200 langkah berat. Tetapi kalau kita ya kan mendedikasikannya menjadi saluran rahmat Allah, kita akan mudah melangkah. Nah, itu. Jadi refleksi pada hari ini mengingatkan kita itu. Ya. Bagaimana nilai setitik rusak susu sebelanga? Karena 1-2 kesalahan yang pernah kita buat, kita tak menghargainya lagi dan sulit melihat bahwa Allah dapat memakai kawan-kawan kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, bahkan musuh kita untuk saluran rahmatnya. Itu. Jadi ketika kita bertobat, kita kan pertama itu kan harus sadar, lalu insaf. Kemudian apa yang kita lakukan? Ya kan? Kita mengaku, ya kan? Sadar, insaf, mengaku, ya kan? Lalu kita bertobat. Lalu kita mohon penghapusan dosa. Lalu memohon rahmat Allah agar membimbing kita tetap menjadi pribadi yang selalu seturut kehendak Allah. Apalagi itu kalau misalnya kesombongan iman, melihat bahwa Allah dapat memakai dia untuk saluran rahmatnya. Ya. Jadi sering terjadi dalam pelayanan-pelayanan kita ada gesekan-gesekan. Coba kita mencontoh Daud. Meskipun mau dibunuh, Daud masih hormat kepada Saul dan tidak mau membunuh dia karena dia telah diurapi Allah. Makanya, Yesus anak Daud, ampunilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Luar biasa kan? Kita tahu pernyataan Bartimeus tuh. Karena Daud itu, ya, dia memiliki otoritas Allah, bukan otoritas pribadi. Walaupun ada dosanya, itu dia terpleset karena nafsu birahinya yang liar.
Dia lupa otoritas itu juga harus dia pahami bahwa ya, bukan untuk sewenang-wenang memiliki. Dia bisa memiliki banyak istri yang lain tetapi dia justru mengingini istri. Itu dia udah keliru. Jangan menginginkan istri sesama manusia. Jangan ingin berbuat cabul kan. Dia lupa otoritatifnya itu ada batasannya. Maka dia memiliki Batseba, istrinya Uria. Akhirnya apa? Anak hasil selingkuhannya mati. Ya kan? Uria minta, ya, Uria mati, Uria tidak mau lagi, ya, bahkan, ya, dia tidak mau masuk, ya, dan dia juga akhirnya ditipu oleh Daud. Lalu Batseba, istri Uria itu minta otoritatif juga bahwa anak yang lahir dari keturunanku akan menjadi penerusmu. Ya Salomo lah dia. Daud tidak bisa apa-apa kan? Karena Daud merasa berdosa kepada Uria dan Batseba dan juga kepada anaknya. Itu kan ada abang Salomo tuh yang meninggal. Nah itu, tapi ya, cinta kasih Daud itu adalah otoritas. Ya, otoritas dari Allah yang diberikan Allah kepada Daud. Masihkah ada anak laki-laki yang lain? Ya kan? Jadi Samuel bertanya, Isai, ya, menunjukkan 7 anaknya laki-laki gagah perkasa. Bukan. Oh, masih ada satu, mengembalakan. Yang ke-8, mengembalakan kambing domba, ya kan? Jadi anak bungsu itu, ya kan, dia justru disembunyikan oleh Isai, ya, karena mukanya memang parasnya cantik. Dia paras Daud itu, ya, kalau kita baca itu cantik, bukan ganteng ya. Cantik itu artinya itu luar biasa, mempesonakan, baik laki-laki dan perempuan, kan? Nah, jadi jelas di situ, ya. Kita kembali ke belas kasih Allah kepada Daud. Daud masih hormat kepada Saul dan tidak mau membunuh dia karena dia telah diurapi Allah. Dia justru hanya memotong jubai Saul ketika dia buang air besar, ya. Sakit perut, buang air besar, kan bisa dibunuh Daud, tapi tidak mau. Karena dia tahu otoritas Allah ada dalam Saul. Ya. Bahkan Daud ketika Saul dibunuh orang, ya, akhirnya Daud memerintahkan orang yang membunuh Saul itu untuk dipenggal. Mengapa? Karena tidak layak untuk membunuh Saul, karena Saul adalah pilihan Allah, walaupun dia berdosa. Begitu juga dengan kita sebagai umat, ya, yang dipilih Allah, yang sudah dibaptis. Maka kita harus berusaha sekuat tenaga. Domba 99 yang baik, yang satu tidak baik, itu harus kita cari, kita ajak. Ya, memang waktu dialog dengan Pak Atis, katakan mereka sudah dewasa, andragogi. Tidak bisa. Ingat, apa kata Yesus, ya? Jika kamu tidak seperti anak kecil ini, ya kan? Kamu tidak layak untuk masuk dalam kerajaan surga. Ya kan? Justru anak kecil inilah yang terbesar dalam kerajaan surga. Jadi kita ini adalah anak-anak kecil. Ya. Harus merendahkan diri dan merendahkan hati kita. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, kesimpulan dari dialog-dialog itu kita kembali bahwa otoritas Allah lah yang harus ada di dalam diri kita. Maka Paulus katakan, ya, bukan aku yang hidup di dalam diriku lagi, tetapi Kristus Yesus lah yang hidup di dalam diriku. Nah itu. Memang, sekali lagi, tidak mudah kalau kita tidak mengandalkan Roh Kudus dan tidak mengandalkan Allah Bapa. Karunia Allah Bapa dan Roh Kudus. Maka satu paket dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Maka berdosa kepada Allah Bapa, berdosa kepada Putra, dosamu diampuni, tapi berdosa kepada Roh Kudus, dosamu tidak diampuni. Karena apa? Karena kalau berdosa kepada Roh Kudus, kita tidak akan bisa menyebut Tuhan dan Juru Selamat. Nah itu, tadi yang sudah dijelaskan, ya. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya. Memang untuk menjadi pribadi yang selalu beriman itu tidak gampang. Ya, kita harus memiliki harapan yang kuat. Ketika kita dibaptis, kita memiliki iman.
Tetapi iman itu harus bertumbuh dan dipelihara terus-menerus oleh siapa? Oleh Kristus Yesus sendiri. Dengan firman dan sabdanya dan dengan bakti kita kepada Sang Logos, Sang Sabda, Yesus Kristus. Maka dalam gereja Katolik kita harus menerima sakramen Ekaristi dalam keadaan yang tidak berdosa berat. Nah, begitu. Dalam banyak hal, orang selalu masih dapat dipakai Allah menjadi saluran rahmatnya. Jadi kita bisa menjadi atau dipakai Allah untuk menjadi saluran rahmat Allah. Apapun posisi kita, ya. Jadi kita harus bersyukur bahwa kita telah menjadi Kristen, menjadi Katolik, dapat setia dan berkembang seperti sekarang ini. Kasih Allah telah berkarya secara langsung maupun lewat kebersamaan kita dalam gerejanya dan di tengah masyarakat. Nah, mari kita selalu bersyukur atas rahmat kasih karunia Allah ini. Nah, inilah materi kita. Nanti kita masuk ke materi yang kedua. Semoga bermakna dan bermanfaat dalam hidup kita. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi.